Wih. Oh gitu. sorry. Sehat bang. Alhamdulillah. Oke Om Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama 24 Garage. Nah hari ini Om Mas, saya berada di markasnya apa nih? Blindwood ya Om Mas ya, Blindwood ya. Oke, saya foto dikirim ke grup mana itu? Oke, nah ini saya nggak bisa ngomong kalau masalah sama suhu satu ini karena salah satu yang kalau misalnya Omers nonton dari awal kunjungan kolega, saya pasti selalu ngomongin beliau gitu. Yang selalu yang merubah mindset saya terhadap custom itu adalah beliau. Terus yang merubah mindset saya terhadap ban custom juga beliau. Yang lebih parah adalah merubah mindset saya, ideal saya terhadap dekal. Itu juga beliau dah tuh. Beliau ketawa aja tuh. Gimana saya nggak kerubah gitu kan? Gara-gara apa? Mobil Eropa saya bikin jadi mobil JDM. Ini gara-gara beliau. Dan sekarang dia menghilang Omers. Oke, apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah padahal saya itu cuman berada dekat rumah dia tuh cuman berapa rumah kita ya Bang? Dua rumah. Di belakang rumah saya ya, dan kita banget sibuk banget gitu. Sibuk apa sekarang Bang? Sekarang sibuk kerja, sibuk balap. Wah, iya Om Mas. Nah, jadi benar ya, saya itu juga dulu pertama kali ketemu Om Martin ini. Nah, Om Martin ini dari Tamiya ya Bang. Nah, Tamiya saya menghilang, beliau juga menghilang, tiba-tiba ketemu di MRT. Ingat nggak malam-malam kita ketemu? Ketemu di Mas Bung, ya itulah apa, dan dia lagi milih-milih ban, akhirnya ketemu sampai sekarang gitu, sampai main. Nah akhirnya balik lagi karena lagi musim lagi Tamiya, lagi main Tamiya lagi. Oke, saya nanya dari dulu ya, Abang suka main diecast dari kapan Bang? Dari kapan ya? Yang jelas sebelum COVID kan? Sebelum COVID. Lupa sih tahunnya. 2000 berapa ya? Mas Bung masih di sini lah pokoknya Bang ya. Mas Bung masih di Pontianak. Masih suka minjam motor sampai nggak balik-balik ya Bang. Nah oke. Pertama kali mobil apa Bang? Mobil pertama yang dikoleksi ya? Itu sebenarnya koleksi pertama saya itu klasik ya, tapi itu di rumah tuh. Klasik ya? Apa? Pot ya? Bukan ya? Apa sih? Pernah sih Abang cerita sama saya tuh. Seri apa tuh? Yang drag itu Bang ya? Yang model drag itu ya? Yang bodi besar itu kan? Nah iya. Mobil Chevy 46 apa gitu lah. Nah terus kenapa bisa jadi suka Porsche Bang? Iya. Sebenarnya tadi yang diceritain sama Garage 24 nih. Seharusnya kebalikannya tuh. Dia justru teracun main Porsche ini gara-gara dia gitu. Enggak lah, situ sama Bang Jeb halo. Iya kan? Sama Jeb dulu, baru sama saya. Jadi gini, kalau yang sebenarnya itu karena ini ya, apa, koleksi diecast yang JDM itu kan khususnya kayak R34 gitu ya. Yang lagi panas-panasnya waktu itu kan, itu mahal gitu ya. Mahal, padahal itu apa namanya, koleksinya misalnya yang biasa gitu ya, itu bisa lebih mahal dari ini nih, apa namanya, RWB ini gitu kan, siluet. Jadi sebenarnya tuh kalau mau jujur apa namanya, karena dendam aja.
bilang bisa ya mahal gitu kan, lebih mahal loh yang biasa itu dengan yang ini nih Porsche yang RWB ini gitu ya. Iya. Masih standar gitu. Cuma kalau mau ngelawan R34 tuh kan kayak ngelawan ini ya, kayak ngelawan raja-raja gitu ya. Yang harganya itu selangit-selangit gitu ya. Iya, cuan banget ya Bang ya. Jadinya kemarin itu kenapa enggak gitu kita rubah nih apa namanya konsep koleksinya nih, kenapa enggak Porsche juga masuk di jajaran ini kan, Iya. di jajaran para sultan nih kan, para sultan diecast gitu ya. Meskipun R34 tuh ya belum sultan-sultan amat, masih ada yang di atasnya lagi. Ya, tapi itu maksudnya jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi motivasi sebenarnya. Iya. Mulai ngumpulin Porsche ini nih. Terus apa kalau kita lihat tuh kan RWB itu kan mendunia ya. Nah dari segi saya lupa juga itu udah berapa banyak RWB yang dibuat sama Om Naka itu kan. Iya. Nah jadi apa namanya, kita berpikir kemarin itu kayaknya seru juga ya kalau misalnya kita yang aslinya itu kita pindahkan ke diecast ini gitu ya. Nah tapi seiring berjalan waktu itu kemudian konsepnya berubah juga ya, tapi karena racun nih dari Om Garage nih sebenarnya. Selalu kita ditantang, Bang kapan lagi Bang, apa lagi konsep Bang? Saya itu orangnya nggak suka ditantang. Iya. Jadi kalau ditantang itu liar pikiran saya. Jadi dari yang awalnya cuma mau apa namanya, dari yang RWB-nya Naka yang udah pernah dibuat di dunia itu kita pindahkan ke diecast ini, kemudian berkembanglah udah macam-macam nih kan. Ada yang seri Momo lah, ada yang seri STP lah. STP lah. Udah di luar inilah ya, udah di luar ekspektasi sebenarnya. Iya benar Om Mars. Jadi kalau pada saat saya custom Porsche ini sama Om Martin ini benar-benar saya dibebaskan gitu. Saya dibebaskan untuk berkreasi sampai jadi member tetapnya Parvus ini salah satunya ini. Yang bisa komentar sama bisa ngasih saran sama Om Parvus tuh ini sebenarnya. Dan salah satunya juga yang menghilangkan RWB di pasaran tuh juga Om ini. Dan saya itu ada yang lebih parah. Saya itu baru ujung kukunya. Hingga menjadi mahal ya Bang ya. Dari harganya murah yang bungu jadi mahal, tapi Biasa sekarang aja. balik lagi ke murah sekarang. Oke. Ya sebenarnya Om Martin ini tidak hanya Hot Wheel dikumpulin ya. Yang terakhir saya tahu tuh Om Martin tuh kumpulin Tarmac ya Bang. Ya. Nah kita balik lagi. Abang tuh kan sempat tuh banyak tuh ngasih saya mobil-mobil Jepang kayak Datsun, pickup tuh banyak commerce, Mazda Repu tuh paling banyak kasihnya tuh. Nah jadi dulu tuh arti random arti ya Bang ya ngumpulinnya Bang ya. Ya itulah. Jadi kalau saya tuh prinsipnya apa yang saya suka aja. Nah iya. Jadi kalau pas dilihat suka, bagus sih. Ya kalau kebetulan pas itu arus utama kawan-kawan koleksi gitu ya, ya jadinya ya seolah-olah gitu ya kita ikut koleksi. Padahal kalau saya sih prinsipnya suka-suka aja. Kecuali yang Porsche ini karena memang ada motivasinya. Iya bener sih. Nah Abang kan udah megang semua mobil nih. Apa yang pernah Abang megang Bang? Tomica pernah nggak? Tomica ada. Tomica ada. Ini Tomica nih ya? Kalau ini bukan ini apa ya? Bukan Tomica ini. Apa? Biasanya kayak gitu tuh Tomica biasanya. Saya lupa ini bukan Tomica, ada satu lagi tuh. Bukan ya? Oh, Nah terus Mini GT? ini GT ada. Wih, arti masih ini ya, masih ngikutin arti ya. Nah, kalau dari semua merek itu Bang, Ya. menurut Abang detailnya paling oke apa? Jadi kalau Hot Wheel ya, kalau Hot Wheel itu kan dia benar-benar apa namanya cetakan dasar ya. Jadi ya makanya harus di custom kayak begini kan. Nah beda cerita kalau kayak Mini GT, terus Tarmac, apalagi ya, Kyoso gitu ya. Iya, Kyoso, benar. Dan yang lain-lain itu kan udah memang fokusnya ke custom gitu ya. Udah tercustom mas, tanpa Iya. harus diapa-apain lagi. Iya, jadi udah Nah, jadi langsung kalau- dipajang ya Bang ya. Kalau motivasi beli itu ya karena itu tadi lah detailnya itu kan. Mm-mm. Nah, tapi kalau dibanding-bandingkan ya, kalau detail ya, kalau menurut saya ya
bagusan tarmac dari detail dan kekuatan ya. Iya. Kalau apa namanya tuh yang satu lagi tuh jadi Tomica. kalau Tomica itu, nah Tomica ini agak unik. Dia skalanya 164 tapi lebih kecil gitu ya. Iya. Jadi kalau di koleksi itu, kalau saya tuh kalau Tomica itu cuma kalau ada kebutuhan, kan dulu juga foto-foto kan. Jadi kalau beli itu ya karena kebutuhan foto aja. Misalnya kayak apa namanya jenis-jenis yang kayak gini nih, truk-truk gitu ya. Yeah. Truk angkut atau apa gitu. Itu memang Tomica agak lebih bagus lah ya proporsinya timbang Hot Wheel kalau menurut saya. Kalau truk ya. Nah, tapi kalau yang real car-nya tuh menurut saya yang pas tuh ya Hot Wheel memang ya. Oke. Dan emang sih kalau dengar kata suhu Om Sukmo itu emang Hot Wheel itu sebenarnya pembuka aja sih. Pembuka untuk orang suka diecast, nah barulah tahu nanti yang detail-detail gitu seperti tarmac, terus Bini GT. Nah cuman ya tergantung juga sih Om. Ya kan kita tahu kan yang namanya Om Bojes itu tarmacnya di custom sama dia kan, dilepas-lepasin gitu. Luar biasa orang itu. Saya nggak tega itu. Mahal soalnya. Iya kan, nah, makanya. Dan Om Mat ini juga ngumpulin tarmacnya yang bagian Force aja ya Bang ya? Kemarin ya. Khususannya RWB. Iya, makanya saya ngeliat yang versi Garuda itu keren banget sih, keren lah pokoknya. Nah kalau yang Garuda tuh ada ceritanya tuh, tarmac belum ngeluarin kita udah ngeluarin. Iya benar Omar, jadi dulu tuh kita bercita-cita pokoknya yang sebelum dikeluarkan oleh tarmac kita harus sudah keluarin. Iya kan, contohnya seperti yang apa Lampu 0076 itu juga tarmac belum ada tuh ngeluarin itu sampai sekarang ya Bang. Ini belum nih. Nah itu belum, Valiant juga belum. Yang ini baru. Iya baru. Yang 89 sih banyak ya Bang. Ya. Ini juga. Iya. Ya kalau saya sih kalau di antara semua ini yang paling saya berkesan tuh customnya yang seri Camel itu. Itu benar-benar apa ya, pas banget sih momennya waktu itu. Special edition ini. Iya. Iya, jadiin apa? Banyak nih detailnya kawan. Iya ya, jadi tuh Om Martin ini juga terkenal dulunya foto di apa background itu laptop Om Mars. Dan itu benar-benar real banget kayak 1:64. 1:1 maksudnya. Nah, jadi pokoknya dulu selama Om Martin masih main foto-foto tuh keren lah pokoknya. Jadi pernah sempat juga tutor ya gitu Bang ya? Siap. Sempat juga dulu tutor di waktu Kopdar gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan beralih ke Tamiya nih. Enggak sih beralih Bang ya. Apa sih sambilan lah ya. Nah, kenapa nih tertarik lagi ke Tamiya Bang? Gimana ya? Karena emang awalnya tuh main Tamiya ya. Jadi gini, awalnya saya main Tamiya 2014 tuh ya. Iya, 2014. Itu masih sloop ya Bang ya? Enggak, udah yang ini kita. Udah Jepang ya? Udah yang apa? STO tuh kan? STO, Extreme tuh kan? Terus sempat vakum 4 tahun ya. Karena tutup juga waktu itu kan? Ayong ya? Ayong. Itu tempat main nggak ada. Faisal beli track. Faisal juga, Bang Faisal ya. Pindah tuh main airsoft. Main airsoft, rupanya bukan panggilan jiwa gitu kan. Nah awalnya tuh sebenarnya saya keracun tuh dari ketua kita tuh di EDC, ketua Abadi tuh. Siapa? Bang Maman. Nah itu tuh saya gitu jadinya. Nah Mas, nah dengar tuh Bang Man ya. Bang Maman tuh kan baru tuh ya. Sama saya aja masih lama saya. Nah ini sesepuh kita ini sudah bilang bahwa Anda itu adalah ketua abadinya kita gitu. Jadi udah nggak bisa dielakin itu gitu ya. Itu bukan meracun saya pertama kali tuh. Saya ingat tuh jadinya. Itu airsoft ya? Nah dari airsoft kan ketemu ya. Terus yang diecast tuh sama dia juga tuh. Nah jadi ya Tamiya ini sebenarnya ini kemarin iseng-iseng aja kan. Pas kebetulan ini apa COVID itu kan. Terus susah kemana-mana. Nah kebetulan adik saya yang tato artis di Bali itu balik ke Pontianak, gabut dia kan, nggak ada buat. Nah jadinya inilah ngobrol-ngobrol kita main Tamiya lagi. Tapi sebenarnya obrolan tuh udah dari setahun sebelumnya. Iya. Yang saya udah mulai ngilang. Iya.
dari EDC. Dia ngaku Omers. Nah, jadi itulah sekarang tuh jadinya. Nah, kebetulan studio tato adik saya juga pindah kan dari ke Bali kemarin kan. Tutup. Lantai 2 kosong ya kita pakai lah ini buat 4 track gitu. Sekarang. Ya jadi benar emang bukan beralih sih. Jadi sebenarnya Hot Wheels malah yang beralih ya Bang ya. ini juga masih di koleksi. Yoi. Guys, jadi ini juga masih dijaga. Ya saya juga senang banget. Keluarin, saya Koleksian saya customer saya juga masih dirawat. Lagi. Ya. Cuma sekarang memang fokusnya lebih banyak ke Tamiya. Ya. Padat guys. Jadwal race-nya padat. Iya kalau saya sih berpikir kalau main Tamiya itu lebih adrenalin sih ya, lebih Bang Martinnya sendiri lebih ngulik gitu loh dibandingin kalau Bang Martin cuman moto. Itu yang saya pikirkan sih. Di situ dapat rasa puas itu di situ kan Bang. Betul. Kalau saya kan tidak bisa berpaling karena saya emang passionnya di sini gitu. Saya diracun loh sempat sama Bang Martin dikasih tiang. Kalau misalnya kata Bang Martin ini sama teman-teman saya itu sama teman-teman EDC itu bilang jangan diracunin. Bari itu masih ada satu kamar, satu dinding itu Tamiya semua. Nah itu nanti kita rampok tuh guys. Nah iya Omar, jadi saya itu sebenarnya masih banyak koleksi saya, cuman nggak sempat waktunya. Jadi emang, saya tuh dulu main Tamiya sloop ya, STO 751 sih Bang ya. 75 dulu kita ya Bang ya. 75 100 lah waktu itu. Nah pas udah Japan style saya keluar, karena nggak berat saya, karena semuanya pakai HG. Semua pakai karbon itu saya nggak kuat, ya udah saya keluar. Tapi kalau untuk makanya teman-teman tuh pada japri saya Erik tuh japri saya tuh ini truk tuh Bang, kan saya banyak tuh. Baru bagi lah nggak bisa Bang, soalnya koleksian nih bagi 2 sama abang saya. Nah jadi saya harus izin juga gitu kan, jadi nggak bisa gitu. Ya jadi sampai sekarang itu tiang itu masih di tas saya loh Mas, beneran. Dari terakhir beliau ngasih saya itu masih di tiang saya, jadi saya merasa bersalah sekali gitu ya. Oke, jadi sekarang udah salut lah ya, maksudnya dari awalnya hobi sekarang udah jadi tempat buat anak-anak main, udah punya markas sebesar ini, gila ini pencapaian lah ya Bang ya. Pencapaian lah, maksudnya dulu kita cuma main di Ayo, makanya saya bilang istri saya kan, enak sekarang main Tamiya yang katanya kan, kenapa? Iya, mainnya di mall, mainnya di kafe-kafe lah. Dulu kita main di mana gitu, main di toko orang, yang mana kita tuh makan susah nyarinya, minum susah nyarinya gitu kan. Nah sekarang udah enak main Tamiya. Nah sekarang dia nanya, ayah nggak main Tamiya lagi? Oke. Oke, no. Nanti saya nggak ada waktunya, saya bilang kayak gitu. Nah seperti itu. Kangen sih main Tamiya itu sebenarnya. Boleh lah. Main di sini aja, nggak usah ikut lagi. Tuh kan Omar. Iya, dulu teman saya ya satu tim dia tuh Jeb tuh juga tahu, kenal. Sempat olok-olokan juga dulunya, terus Om Martin. Banyak sih yang balik lagi Bang ya? Banyak ya, Pak RT juga balik lagi, Kacong ya, banyak lah. Bagel juga masih. Ompong juga sempat. Sempat muncul. Sekarang kalau kata Randa dia jadi spesialis baterai. Oke. Dia pengen dijual baterai rupanya. Gitu loh Mas ya. Jadi apa nih Bang? Wishlist nih Bang. Wishlist. Yang jelas nih misi Porsche saya ini belum selesai ya. Ini udah berapa sih ya? Saking banyaknya lupa. 10, 20, 9. Yang Adidas mana Bang? 9. Masih di rumah artinya ya? Oh itu di dalam ini. Akrilik ya? Akrilik. Berarti masih banyak dari sebelum ini. Pesan saya banyak lah. Udah 35 kalau nggak salah. Iya. Masih ada 15 lagi ke 50. Soalnya ya Mas jujur ya, jadi gara-gara saya ngustomin Om Martin ini, saya dijulukin customer Porsche ya. Jadi signature saya itu Porsche dulunya gitu. Nah, sejak saya komersil lagi, akhirnya teman-teman saya masuk, ada yang Japan, ada yang Eropa lagi, Muscle dan lain-lainnya, akhirnya hilang. Tapi nggak hilang saya. Belum aja. Dekal masih numpuk itu. yang first belum saya pakai gitu ya. Nah, jadi tinggal actionnya aja nanti.
Tenang. Ya, karena saya dikomplain, Bang. Serius, Bang, saya dikomplain. Bang, apa enggak mengeluarkan Porsche lagi, kata dia. Aduh, saya bilang. Aduh. Saya ini jadi. Serius, saya dikomplain. Bang, kenapa enggak ngeluarin Porsche lagi? Kan Abang signature-nya Porsche, Bang. Oke, next ya Bang ya, next gitu. Karena emang kalau dulu kan saya kan ngerjakan ini pada waktu Covid ya, Om saya. Jadi rajin banget dulunya gitu kan. Nah, sekarang udah balik ke back feature lagi, ya udah gitu kan. Saya dulu pertama kali custom yang mana ya, Bang? Supreme, Bang ya? Ya, nih. Supreme kan pertama kali ya? Bang. Supreme sama yang ini masalah. Dua. Iya. Kenapa suka Nakai, Bang? Apa ya, dia? Nah, itu yang tadi dibilang kan. Kalau tato enggak ya, Bang ya? Nakai enggak ada tato kayaknya. Sampai ke sana. Sampai ke sana. Yang saya suka itu ininya, apa konsepnya. Hmm. Dia kan jarang tuh orang punya Porsche, makanya jadi ini kan apa namanya? Jadi perdebatan sebenarnya kan. Jarang orang. Nah, ini ada ketua. Bang, saya halo Bang ke ini. Saya halo Bang. Hai. Misi ya Bang ya. Jadi apa? Jarang gitu ya Porsche itu dimodif ulang gitu ya. Yang ada tuh kan direkonstruksi misalnya. Dari yang klasik, misalnya mesin mati atau apa gitu. Nah, kalau sama Nakai itu kan dia di custom gitu. Kayak konsepnya siapa tuh? Kalau yang Liberty Walk gitu ya. Iya, Liberty Walk. Nah, dan gaya customnya itu kalau menurut saya memang ya Jepang. Iya. Kalau Eropa saya yakin nggak kayak gitu. Yang Iya, di betul. body apa segala macam Betul. ya. Walaupun saya nggak punya mobil guys, punya saya cuma belinya aja. Jadi passion saya custom mobil tuh kesini jadi. Iya. Nah, jadi kalau Nakai itu dia kayak buat apa ya? Kayak buat pakem baru lah ya. Di custom mobil Eropa gitu kan. Nah, kalau yang kayak Liberty Walk kan memang pakemnya mobil-mobil JDM ya. Nah, ini yang saya salut dari Nakai itu dia berani gitu. Bahwa pakem mobil Eropa. Kalau lihat YouTube-nya, kawan-kawan lihat YouTube-nya, itu kan kalau ada komentar tuh pasti ada komentar yang sinis gitu ya. Iya, pasti. Karena mereka tahu mobil Eropa tuh mobil kuat-kuat gitu kan. Sedangkan kalau yang RWB itu kan full fiber ya Bang ya. Full fiber. Jadi paling kalau saya tuh kalau Nakai konsepnya tuh anti mainstream loh buat Chris, benar. komen gitu. Iya, Alnya juga. Iya Bang, jadi saya tadi diracun tuh, Bang gimana kalau misalnya kita sekarang ngejekan body, Bang. Nah body, nah saya ini bilang, jago ngecat. Beda, Pak Ketum. Jago ngecat. Ini semua dia nih yang buat nih. Ada orang lain. nah jadi nantilah kita coba body yang masih itu sih, masih yang bisa dipakai tapi tidak dipakai lagi gitu. Nah tes kita tes. Oke, balik lagi. Oh Mas ya. Nah jadi tadi udah cerita seperti itu. Nah saya juga dulu pernah dapat cerita Om Martin ini dulu gara-gara apa ya Om? Gara-gara tarmak ya Om. Nggak ada logonya Ya. Porsche Om ya. Nah itu juga dikasih tahu oleh Om. Karena emang Hot Wheels mantap ya, bisa dapat lisensi itu mantap banget gitu. Liberty Walk dia dapat. Terus siapa? Si Nakai juga dapat. Terus siapa? Rocket Bunny itu apa? Jack Daniel siapa? Ini siapa? Kojin. Kojin. Christian Kojin. Sorry Om Kojin. Ya itu salah satu yang karena Om Kojin tuh suka Jack Daniel ya. Jadi bikin khusus buat Om Khusus Kojin. buat Om Kojin ini sebenarnya. Jadi kalau Om Kojin ke Pontianak ambil Om. Harus buat ini yang Om Kojin. Iya, jadi mobil sih mobil Om Martin sama saya itu Magnus Walker tuh sama saya. Sama figur-figurnya tuh, sampai lupa deh kan. Masih ingat. Masih ingat. Oke, karena mahal, ingat itu ya. Jauh itu belinya. Apa ikut bidding apa namanya? Ikut bidding di eBay itu. eBay Jepang ya, Bang? Ya, itu. Amerika. Oh, Amerika ya. Nah, itu salah satu mobil yang buka tutup bisa itu RLC ya. RLC. Mantap. Oke lah ya Om Mars ya, jadi seperti itu. Jadi
inilah koleksinya Om Martin plus Tamiya-nya. Jadi sekarang fokusnya ke Tamiya dulu ya Om ya. Siap. Tapi kalau saya nanya Tamiya diecast pasti jawabnya pasti Tamiya dong. Maka saya tidak berani nanya dari tadi. Yang suruh saya memilih. Kalau Maman kan saya suruh tanya, Man. Jadi Airsoft pasti dia. airsoft atau diecast? Dia bilang dua-duanya Bang, dia bilang. Sejalan dia bilang. Bener. Bohong lu, bohong. Bang Maman bohong lu. Oke, jadi thank you banget Om Martin. IG-nya masih lama Bang? Masih, kan station masih. Wis. Memang nggak ada postingan. Akhirnya di posting Tamiya malah. Oke Om ya, jadi terima kasih sudah memperbolehkan 24 Kids main ke markasnya Blindwood ya. Wis. Saya belum nanya itu, kenapa namanya Blindwood Bang? Blindwood tuh buta kayu Bang. Jadi kita Oh iya, astagfirullahaladzim. Bang, kita coba lagi Bang main Tamiya. Oh. Jadi dulu main gitu nih Bang bareng. Sama ini lah, main dia yuk nggak bang? Iya Bang? Iya. Masalah Bang. Saya pernah lihat Bang. Urai Lupi kenal lah? Boleh gue tahu. Jeb tuh timnya Bang Yuda. Saya tim sikat dulu tuh. Oh. Iya, jadi Pak RT masih kacong masih. Masih jadi kan pernah nih Bang kejadian saya main di atas gaya nih. Yang apa yang mainan itu. Jadi saya nongkrong di minuman tuh apa? Apa namanya? Minuman itu tuh kan, nah saya nongkrong situ. Kan anak-anak kan pasti lewat situ tuh. Bang, 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 ancore. Bang main lagi Bang, main lagi Bang. Saya bilang Bang Martin, kalau Bojes sama Gede turun, saya turun. gede tapi Tamiya lagi dia pasti. Ah, Mr. G. makanya saya bilang kalau apa tim Gede sama timnya Bojes turun, saya turun. Nah itu ya. Gede Fix. sekarang Gede itu ya. sibuk gisok dia. Iya, dia jadi tukang bengkel gisok di sana. Oke lah ya, thank you ya. Oke, siap. Oke lah, kita tutup ya Bang ya. Siap. Oke ya, terima kasih Bang. Sip ya, thank you banget. Wih, itu gaya dia kalau di foto kopdar dulu kayak gitu Bang. Rindu pula Bang, kawan-kawan kami ini yang ini Bang, apalagi Bang Karman. Mimin dulu rindu benar rambut ini. Sampai Ijal keluar ya, dia tak tahu dia pasti. Ini baru keluar nih dari gua. Ini ada nih, Rijal. Oke lah ya, Siap. thank you banget ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas, jangan lupa like dan subscribe 24 Yes. Udah belum Bang? Belum pasti itu. Belum subscribe kan pasti kan? Udah lah. Oh, udah ya, oke. Lama itu. Siap, oke, thank you. Subscriber awal itu. Sudah dapat giveaway nih. Oke, giveaway gratis satu customer lah ya. Biar mulakan aja Bang kan. Randa. Oh iya Bang, tadi saya lupa nanya satu Bang. Abang ada nggak pesan-pesan buat newbie yang mau ngumpulin diecast? Apa pesannya? Ada pesan khusus sih sebenarnya, tapi apa ya? Ya, kalau saya dulu bilangnya gini, mending ngumpulin diecast daripada ngumpulin kebodohan gitu ya. Coba apa namanya tuh lem gitu ya. Itu yang kayak anak-anak sekarang tuh lah, yang nggak faedah gitu ya. Diecast itu mungkin sekarang nilainya belum seberapa. Tapi kalau belajar dari suhu kolektor tuh bisa jadi tabungan masa depan. Yoi, kalau apalagi yang rare ya. Belajar pesan saya. Ya, saya dengar satu apa ya, kayak quote lah menurut saya gitu dari teman-teman tuh, katanya abang tuh pernah ngomong bahwa jangan jadi apa Bang? Jadilah kalau main diecast tuh harus have fun gitu ya. Jangan fans ya Bang ya. Ya. Nah, Dengan itu. fans satu ini gitu. Fokus gitu maksudnya. Ya, jadi apa itulah ya. Makanya saya nggak berani nyenggol beliau. Thank you Bang. Jadi kalau buat pemula main Tamiya ini apa yang harus disiapkan Bang? Hah? Pemula kayak saya ini kan pemula nih, mau main nih gimana? Apa yang harus dibeli lo? Pertama kan pasti casanian, Inilah. power rack. Ini bisa ngurus kayak gini Bang? Ini. Yang ini?
Ini nggak bisa. Oh, Ini bisa, nguras bisa. Oh, nguras bisa. Break-in? Break-in lah nguras tuh ya. Discharger itu? Ini nge-refresh, Heeh. ngecas, nge-refresh, discharge. Ini 3 ya fungsi ya. Nah, ini kan bisa semua nih. Sampai ke cycle kalau murah-murah baterai tapi jarang saya pakai. Nah, sekarang udah pakai minyak-minyak kayak gini. Masih dulu saya belum pernah pakai minyak kayak gini. Saya dulu tahunya sempat uas bensin ya bang. Ini minyak biasa ah. Soalnya kan ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk pemula tuh berapa lah budgetnya? Kalau 700 cukup nggak kira-kira? Oh, tapi sekarang aja barangnya aja mahal ya bang ya? Ada. Tamiya tuh kan? Sekarang tuh kan karena KW kan ya. Ah. Kita pangkas dari. Oh, enggak kalau Tamiya-nya? Kalau Tami kitnya, Kitnya kan sekarang udah kitnya mahal. mahal kan? Nanti mending beli itu ya sasis gitu ya. Body beli yang transparan gitu kan. Ya. Kalau emang buat niatnya main. Tergantung lah kelasnya apa lo mau dimainkan. Oh iya. Kalau SDC sih nggak sampai lah sejuta. Karena pakai KW kan. Kecuali kita pakai yang 100 nah, sedikit lah. Inilah bengkel ya. Saya lihat di Gulu Jawa tuh sekarang udah pakai ini loh, apa? Breakingnya ada sendiri buat apa? Buat dinamo ya. Mesin anunya minyaknya ya. Lengkap sekarang. Susah nih tak bapak pembuka ban bang. Wih, mantap. Wih, keren. Tuh, man. Kepalanya. Oh iya bang, ini kan dibuat. Aku bukan anakku deh. Bukan anakku kan. Aku yang tak bicara. Ukuran yang belum ada. Ukuran belum ada. Desain jual satu juga tidak tahu yang mana. Bisa ya jangan besok sore jadi. Ini ada yang pakai S tuh. Bisa demper. Bukan itu. Bukan STO. Waduh dari gini. Wow nih. Fox ya. Cium tangan dulu, cium tangan. Cium tangan. Man, kau man. Pokoknya kau harus nonton man, harus nonton. Jelas lah. Harus nonton. Karena ada satu kata yang bikin kau pasti terharu banget kau. Jangan gitu lah, itu mohon di Bisa itu wajib masuk tuh. Wajib masuk. Jangan sampai dikena somasi.